Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Kevin. Di video ini saya akan mencoba tutorial membuat RESTful API dengan framework CI 4. Nah, untuk itu mari kita coba bersama-sama. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwasannya RESTful API merupakan implementasi dari API atau Application Programming Interface. Nah, REST sendiri merupakan representational state transfer, yakni suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP. Untuk pertukaran data dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi. Nah, tujuannya adalah untuk menjadikan sistem dengan performa yang baik, cepat, mudah, dan untuk dikembangkan terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Nah, untuk itu bisa langsung saja kita coba. Sebelumnya adalah kita perlu untuk membuat database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SAMPP, jadi kita bisa membuat database-nya melalui phpMyAdmin. Nah, untuk pengakses halaman ini kita perlu untuk mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Kita aktifkan Apache dan juga modul MySQL-nya. Setelah aktif baru kita bisa mengakses. Dan di sini saya telah membuat tabel produk yakni di dalam database RESTful DB, yakni database yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah kita membuat database-nya, kita bisa untuk melakukan instalasi CI4. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload file CI4 atau kode igniter 4 di kodeigniter.com. Nah, kemudian kalian setelah download kalian bisa mengekstrak di XAMPP ataupun WAM server yang ada di PC kalian. Kebetulan di sini saya menggunakan XAMPP, jadi saya bisa mengekstraknya di alamat C XAMPP htdocs. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload, jadi tinggal mengekstrak saja. Setelah mengekstrak, jangan lupa untuk diganti nama sesuai dengan nama project kita. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan ke halaman htdocs. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa membuka folder ini di text editor. Kalian bisa menggunakan Sublime Text, NPP, kemudian Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kita bisa open folder. Lalu kita pilih folder yang ingin kita buka. Ini RESTful API. Kita buka. Nah, setelah itu kita perlu untuk mengkonfigurasikan database atau mengoneksikan database yang telah kita buat tadi. Jadi di dalam file database php appconfig. Nah, di sini kita cari database PHP. Nah, ketemu. Setelah itu kita buka dan kita bisa mengubah username menjadi root. Kemudian nama database-nya bisa kita atur sesuai nama database kita, yakni RESTful DB. Oke, kemudian kita simpan, jangan lupa. Setelah itu kita juga perlu mengganti nama file yang awalnya env menjadi .env. Kemudian mengganti production menjadi development. Mari kita coba. Di folder env ini bisa kita rename .env. Kemudian di production kita bisa mengganti development. Kita save. Nah, setelah itu kita bisa membuat file model. File dengan product model.php di dalam app slice model. App slice model. Nah, ini kita bisa membuat file baru. Sorry, kita simpan terlebih dahulu. Dengan nama project model, product model, kemudian kita bisa masukkan kode berikut. Nah, setelah itu kita juga perlu membuat file controllernya setelah membuat modelnya di folder yang sama, yakni app, namun di dalam folder controller. Kita simpan dengan nama products.php.
Kemudian untuk kodenya bisa kita lihat di sini. Kita coba masukkan. Nah, sekarang sudah berhasil, kita masukkan. Kemudian tadi setelah saya cek ada yang perlu dihapus atau dimatikan karena akan membuat error, sehingga saya matikan di sini. Saya matikan, kemudian setelah membuat controller dan juga model, kita bisa mengkonfigurasi roots di roots PHP di dalam config. Kita cari roots PHP. Oke, ketemu di sini di bagian home index, bisa kita ganti. Saya komen aja di sini. Nah, seperti ini. Setelah berhasil mengganti konfigurasi roots, sekarang kita bisa mengaktifkan course dengan membuat file course.php di dalam app filters. Kita bisa masuk ke app, kemudian kita pilih filters, kita buat file baru dengan nama course.php. Nah, setelah itu kita masukkan kodenya. Setelah berhasil, kita bisa membuka file filters.php pada app config. Kemudian kita tambahkan course ini. Karena kita telah membuat folder course, jadi kita perlu menambahkan di dalam fungsi public aliases ini di dalam file filters.php yang ada di app config. Filters. Oke, di aliases ini kita tambahkan, dan jangan lupa untuk menambahkan course di public goal ini di before. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan testing menggunakan Postman. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan testing API dengan menggunakan aplikasi yang bernama Postman. Kalian bisa mendownload aplikasinya melalui www.getpostman.com. Nah, untuk menjalankan server di kode Igniter atau CI4, kalian bisa menjalankan perintah php spark self di command prompt atau cmd di Windows kalau di Windows. Kita bisa mulai dengan Windows R untuk membuka cmd atau command prompt. Kita ketikkan cmd, kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita perlu untuk masuk ke direktori project kita, RESTful API, kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi, yakni php spark self. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada notifikasi bahwasanya development server di localhost dengan port 8080 sudah dimulai. Nah, jika sudah demikian, artinya kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni melakukan testing. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi Postman. Mari kita buka di aplikasi Postman. Baiklah, sekarang kita sudah berada di halaman Postman. Untuk mengurangi beban memori, saya tutup aplikasi browsernya. Setelah itu, kita bisa melakukan testing API kita di aplikasi Postman ini. Kita bisa klik New Tab. Setelah itu, kita bisa melakukan testing. Yang pertama adalah untuk metode get. Kita bisa masukkan URL dari project yang kita miliki. Kemudian kita pilih send. Kita tunggu sending request-nya, maka akan tampil data-data yang ada di project kita, di tabel produk tentunya. Dari database kita, di tabel produk ada 5 produk. Kita juga bisa melihat per data, misalnya di sini kita ingin melihat data produk dengan ID 5.
kita tambah slash 5 atau ID-nya, maka akan hanya muncul produk dengan ID 5 seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, di datanya sendiri ada 5 produk, dan jika kita ingin menambahkan, kita bisa ubah get menjadi post, kemudian kita beralih ke body, pilih yang ini, www form ini, kemudian untuk key-nya kita bisa ambil di product name ini, dan juga product price. Misalnya kita ingin menambahkan produk 6. Produk 6, kemudian harganya 6.600. Nah, pastikan udah post, udah body, dan ini pilihannya. Kita isi seperti ini, jangan sampai salah untuk key-nya. Kemudian kita bisa pilih send. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk menambahkan produk 6. Bisa kita lihat di bagian get. Kita send. Kita scroll dan di sini akan muncul produk baru dengan ID 6, produk 6, harganya 6.600 sesuai yang kita inputkan di sini. Untuk ID akan secara otomatis karena auto increment. Kemudian kita coba untuk yang put. Untuk put sendiri kita bisa pilih untuk produk 6. Di produk 6 ini misalnya kita ganti menjadi produk 7, harganya 7.700. Kemudian kita send. Sekarang kita coba untuk melihat data di produk 6. Sekarang produk 6 sudah berubah menjadi produk 7 dengan harga 7.700. Kita bisa untuk menghapus juga. Nah, di sini kita ingin menghapus data yang mana? Tentu kita misalnya hanya ingin menghapus data dengan ID 6, maka tinggal kita masukkan angka 6 di sini ID-nya. Kemudian kita send. Dan di sini tentu pastinya adalah metode delete atau hapus. Sudah berhasil data deleted, kita bisa cek kembali. Data 6 tentu kosong, not found karena kosong, sudah kita hapus. Kita coba lihat data semuanya, data keseluruhan, maka di sini data produk ke-6 sudah hilang atau berhasil dihapus. Nah, di sini berarti API kita sudah bisa untuk melakukan CRUD atau create, mulai dari create, read, update, dan juga delete seperti itu. Jadi di sini kita memerlukan aplikasi XAMPP, kemudian Sublime Text atau text editor yang lain, dan juga Postman untuk proses testing API yang telah kita buat. Dan jangan lupa di sini kita menggunakan framework CI 4. Mungkin sampai sini videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.